guys, apa kabar semuanya? Welcome to podcast Pustakawan Serba-Serbi, serial bahasan seru bareng BI. Perkenalkan, namaku Meila, aku yang akan memandu podcast episode kali ini. Sebelumnya, aku mau ngucapin makasih juga ya, karena udah klik video ini untuk pilihan tontonan kamu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di channel ini ya. Oke, di episode podcast kali ini kita mau bahas tema yang kayaknya paling banyak di-request sama Sobat Perpusdi nih. Apa tuh? Ya, betul banget, beasiswa BI. Nah, kali ini aku nggak bakal sendirian untuk bahas tema itu, karena akan ditemenin oleh dua narasumber yang kece badai. Halo Mbak Manda dan Mas Satrio, apa kabar? Halo Mbak Meila, sehat Alhamdulillah, terima kasih. Halo Mbak Mei, kabar baik juga Mbak, terima kasih. Oke. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih jauh tentang beasiswa BI, aku mau bacain dulu nih profil dari kedua narasumber kita. Yang pertama ada Mbak Amanda Baunita Rizky, beliau merupakan seorang pegawai BI yang sekarang menjadi manajer di unit kehumasan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua ada Mas Satrio Eko Nugroho, beliau merupakan salah satu penerima beasiswa BI yang tergabung dalam komunitas Genbi tahun 2020 dan juga merupakan ketua Genbi. Mau tahu apa sih beasiswa BI itu? Mungkin ke Mbak Manda dulu kali ya, boleh diceritain sedikit nggak sih Mbak tentang beasiswa BI ini apa? Oke, selamat pagi Mbak Mei dan juga ada Satrio juga ya di sini ya. Terima kasih nih kita udah diperkenankan untuk bisa membahas terkait dengan beasiswa Bank Indonesia yang pastinya ini adalah suatu hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh teman-teman mahasiswa, terutama yang ada di area sekitar Semarang ya, Jawa Tengah seperti itu. Nah, hal yang paling banyak ditanya nih memang kapan sih Bank Indonesia membuka beasiswa gitu kan untuk mahasiswa atau untuk mahasiswi yang ada di daerah Semarang atau Jawa Tengah kayak gitu. Nah, sebenarnya apa dari beasiswa Bank Indonesia sendiri ini kita tuh punya visi dan misi sih Mbak Meila sebetulnya. Jadi program beasiswa Bank Indonesia sendiri ini adalah untuk mengembangkan kapasitas intelektual dari berbagai bidang yang sejalan dengan kepentingan publik terutama dari sisi teman-teman mahasiswa itu sendiri. Kemudian kita juga pengen mahasiswa ini jadi meningkat begitu kapasitas individunya dan juga bisa menjadi sumber daya manusia yang unggul gitu dan berdaya saing. Terutama saat ini kan eranya era 4.0 gitu ya, di mana dibutuhkan memang teman-teman mahasiswa-mahasiswi ini adalah yang mampu adaptif gitu, yang agile terhadap perkembangan zaman seperti itu dan unggul gitu, bisa unggul dan bersaing dengan negara-negara peer-to-peer lainnya kayak gitu. Nah, terus apalagi sih yang misinya dari beasiswa Bank Indonesia itu sendiri? Selain tadi yang sudah saya sebutkan, kita itu juga ingin mendidik kader terbaik bangsa untuk memajukan Indonesia seperti itu sesuai dengan visi misi dari Indonesia sendiri ya, ingin menciptakan Indonesia Maju 2024. Nah, Bank Indonesia berperan nih Mbak Mila dalam hal ini untuk bisa mendukung program pemerintah itu. Mungkin itu sih besaran dari beasiswa Bank Indonesia yang saat ini memang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai wujud dari kepedulian Bank Indonesia terhadap perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia. Seperti itu Mbak Mila. Oke, makasih ya Mbak Manda untuk sedikit insight-nya mengenai beasiswa BI. Nah, sekarang kita masuk nih ke sesi Q&A ya guys, karena udah banyak banget nih dari follower Instagram perpustakaan yang bertanya tentang beasiswa BI ini. Kayak, kapan sih Kak buka? Kapan sih Kak pengumumannya? Kapan sih Kak syaratnya tuh apa aja gitu. Nah, untuk pertanyaan pertama nih, alasannya BI untuk berdedikasi sama program beasiswa ini apa sih Mbak? Mungkin ke Mbak Manda dulu. Oke, tadi kan sebenarnya kurang lebih udah agak terjawab nih ya dari misi Bank Indonesia sendiri itu apa gitu kan ya Mbak Mei, tadi udah saya sebutkan ada 3. Namun untuk tujuannya sendiri ya, terutama ini tuh sebenarnya ngapain sih kita bikin program beasiswa Bank Indonesia gitu kan ya Mbak Mei. Jadi sebetulnya ada 4 nih Mbak Mei tujuannya kita untuk
melakukan program beasiswa Bank Indonesia ini gitu. Jadi nomor satu, ini kita pengen meningkatkan angka partisipasi pendidikan yang ada di Indonesia. Supaya apa? Supaya indeks pembangunan manusia yang ada di Indonesia ini dan daya saing dari Indonesia sendiri juga bisa meningkat. Kemudian yang kedua, itu kita juga ingin memotivasi generasi muda untuk bisa menyelesaikan pendidikan yang tinggi. Karena kita tahu ya saat ini kan mungkin tidak semua masyarakat di Indonesia ini memiliki kemampuan finansial yang sama ya Mbak, jadi memang ada yang perlu didukung dari sisi finansial. Nah, untuk itu Bank Indonesia masuk nih Mbak di dalam ini untuk bisa memotivasi generasi muda berpendidikan setinggi-tingginya. Kemudian juga ada yang ketiga, itu kita ingin mengembangkan suatu komunitas mahasiswa gitu, yang punya wawasan kebangsaan. Jadi ada 3 nih wawasan kebangsaan itu sendiri untuk bisa menjadi frontliners, kemudian bisa menjadi change agents, dan juga bisa menjadi future leaders. Nah, nanti ketiganya itu apa? Nanti bisa ditanya tuh Mbak sama Satrio. Kita sekalian tes nih, Satrio, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan frontliners, kemudian change agents, dan juga future leaders gitu yang diharapkan dari Bank Indonesia gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, ini kita ingin mengoptimalisasi dari potensi dan juga bisa meningkatkan prestasi gitu dari SDM yang kita pupuk ini gitu. Karena mereka yang kita hire untuk menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia ini adalah memang mahasiswa-mahasiswa pilihan Mbak, unggulan dari masing-masing kampus atau masing-masing universitas maupun dari masing-masing sekolah itu sendiri. Mungkin seperti itu Mbak Meila kalau dari saya Mbak Meila. Oke, menarik sekali ya. Pertanyaan kedua nih kayaknya bisa dijawab sama Mbak Manda atau Mas Satrio. Dari mana sih kita dapat memperoleh atau mengakses informasi beasiswa BI ini? Oke, mungkin saya nambahin dikit ya Mbak Mila ya. Kalau kita bisa mengakses informasi beasiswa ini dari mana? Jadi kalau dari Bank Indonesia sendiri, ini kita biasanya setiap tahun, di awal tahun ini akan melakukan semacam perjanjian kerjasama Mbak, sama universitas. Nah, nanti untuk siapa yang melakukan pengumuman, kemudian bisa dilihat di mana, ini biasanya kita serahkan ke universitas, Mbak, ke universitas masing-masing memang. Jadi nanti dari pihak universitas akan melakukan pengumuman, baik itu dari media digital mereka maupun yang ada di sekitar kampus gitu ya, ditempel mungkin di majalah-majalah dinding kayak gitu ya. Nah, itu nanti pengumumannya memang dari teman-teman kampus sendiri, Mbak. Cuma nanti di BI sendiri kita juga akan ada pengumuman di media sosial kita di Instagram BI Jateng. Jadi semua universitas yang memang masuk sebagai calon penerima beasiswa Bank Indonesia ini akan terinfo gitu, well informed, tidak ada yang ditutup-tutupi, jadi semuanya bersifat transparan. Mungkin kalau dari sisi BI seperti itu sih Mbak Mila. Mungkin Mas Setrio juga boleh silakan kalau mau menjelaskan nih gimana pengalamannya kemarin bisa masuk gitu ya jadi GNB dan taunya dari mana nih informasinya. Monggo Mas Setrio mungkin ya Mbak Mila. Silakan Mas Satrio, boleh dijawab. Oke, terima kasih sebelumnya. Selamat pagi Mbak Mei dan Mbak Manda. Thanks for having me ya di kegiatan kali ini. Jadi melanjutkan ya tadi apa yang disampaikan sama Mbak Manda terkait dengan dari mana sih kita dapat gitu informasi terkait beasiswa Bank Indonesia. Jadi memang benar sekali tadi yang disampaikan ya sama Mbak Manda bahwasanya universitas lah biasanya yang dulu menginisiasi gitu, mengawali, karena kan BI surat menyurat ya dengan universitas, terus kemudian dilanjutkan lagi. Nah, kalau universitas kan melalui banyak lembaga kemahasiswaannya ya, ada yang dari BEM, dari universitas maupun dari fakultas. Nah, biasanya dari Kesmanya itu dia serentak gitu untuk menyampaikan informasi itu. Nah, itu yang pertama. Itu juga yang paling mudah untuk menjangkau kita juga sih gitu. Terus yang kedua juga dari sosial media tadi juga ada kan dari Instagram BI Jateng pasti, terus kemudian juga dari Instagram official account dari teman-teman lembaga kemahasiswaan tadi yang tadi dapat info dari rektorat dari kemahasiswaan, kemudian diteruskan ke lembaga-lembaga tersebut, kemudian mereka membuat semacam pengumuman di official account-nya mereka sehingga keterjangkauannya lebih luas lagi dan lebih dapat mudah diterima. Nah, selain itu juga ada berbagai macam kegiatan sosialisasi nih yang sangat menarik nih Mbak. Jadi dari alumni nih biasanya dari kakak-kakak sebelumnya yang dia sudah menerima beasiswa Bank Indonesia, mereka pasti mengadakan yang namanya sosialisasi beasiswa Bank Indonesia.
Nah, itu ketika sudah menjelang perekrutan baru tuh, itu biasanya dari teman-teman kakak-kakak itu mereka mengadakan acara tersebut. Sehingga pertama untuk teman-teman yang mau mendaftar berarti otomatis adik-adik tingkatnya itu lebih well-informed lagi, mereka lebih dapat info lagi. Sama yang kedua ada bonusnya nih Mbak, plus-plusnya ketika kita ikut sosialisasi ada tips dan trik tuh biasanya di situ. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat menarik sih karena secara tidak langsung dari teman-teman Gen B yang dahulu nih, dia menjadi salah satu agen terpercaya nih dari Bank Indonesia untuk dia dapat menyebarkan informasi-informasi terkait dengan pembukaan beasiswa Bank Indonesia plus paket lengkap dengan tips dan trik supaya bisa nanti masuk lolos menjadi bagian dari beasiswa Bank Indonesia. Nah, itu sih Mbak mungkin yang bisa saya tambahkan. Wah, lengkap banget ya ternyata dari Mbak Manda sama Mas Satrio. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu apa sih syarat kita bisa mendaftar beasiswa BI ini? Lalu apakah terdapat persyaratan jurusan atau semester khusus?